Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek warga negara tentang dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irwan Budianto dengan NIM B300210138, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, mata kuliah Pancasila, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dampak di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, baik itu pada ekonomi, lingkungan alam, penduduk lokal di tempat tujuan, dan pada wisatawan itu sendiri. Berbagai macam dampak muncul mulai dari pembaharuan dari proses produksi yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa untuk pengunjung, serta pihak yang memiliki kepentingan yang terlibat di sektor pariwisata, menyebabkan perlunya melakukan pendekatan secara keseluruhan dalam hal pengembangan destinasi wisata, manajemen pariwisata, maupun monitoring kegiatan pariwisata yang ada. Dampak COVID-19 terhadap pariwisata terlihat pada penurunan kunjungan wisatawan luar negeri dan dalam negeri, menurunnya sektor transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan awal dari memburuknya kondisi ketenagakerjaan sektor pariwisata. Pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata mengalami kesulitan dalam membiayai operasional usahanya karena mengalami penurunan pendapatan serta kerugian hingga bangkrut yang disebabkan tidak adanya pemasukan usaha. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN yang datang ke Indonesia pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2020 mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini telah merosot sebanyak 7,62% bila dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan pada Desember 2019, yaitu sebesar 1,37 juta kunjungan. Penurunan yang terjadi pada kunjungan turis asing ke Indonesia disebabkan oleh semakin luasnya penyebaran COVID-19 yang terjadi pada pekan terakhir pada Januari 2020. Contoh wisata terdampak pandemi. Kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia membuat industri pada sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali yang telah memasuki low season. Penurunan kunjungan yang terjadi karena berlakunya penutupan sementara atau PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini mempengaruhi aktivitas pariwisata seperti beberapa hotel yang mulai tutup dikarenakan kurangnya penggunaan layanan kamar hotel bagi pengunjung di tempat wisata, sehingga banyak tempat wisata yang gulung tikar akibat pandemik. Penurunan yang terjadi pada sektor pariwisata tersebut, lapangan usaha lain yang terkait juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Contoh pada gambar terdapat pantai yang sepi pengunjung, kursi-kursi tidak ada yang ada datang, pengunjung tidak ada, maka mengalami gulung tikar. Strategi pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, pada sektor pariwisata Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi yang digunakan untuk bangkit dan bertahan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar yang berkaitan dengan konektivitas di sejumlah destinasi wisata yang diberi tanda sebagai prioritas daerah tertentu. Yang kedua, membuat ulang desain dan sistem terkait strategi pariwisata. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi para pekerja di sektor pariwisata untuk digunakan atau diterapkan saat memandu wisata yang menggunakan jasa tour guide. Dalam proses adaptasi baru, pemerintah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata membuat aturan yang dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 agar lokasi wisata yang dikelola dapat beroperasi kembali. Pencegahan yang dilakukan untuk membantu menekan jumlah korban yang terjangkit virus COVID-19. Pencegahan COVID-19 di sektor pariwisata. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah saat berada di dalam lingkungan pariwisata antara lain yang pertama, membatasi jumlah wisatawan setiap hari minimal 50%. Yang kedua, melakukan pengecekan suhu badan dan menghimbau wisata untuk selalu menggunakan masker. Yang ketiga, memberi tanda untuk menjaga jarak dengan wisata lain. Yang keempat, menyediakan tempat cuci tangan pada pintu masuk maupun pintu keluar. Yang kelima, mewajibkan seluruh pengunjung wisata agar sudah terbukti melakukan vaksinasi COVID-19 yang digalakkan oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proyek warga negara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.